Halo semuanya, selamat datang kembali di episode ketiga, sekaligus episode terakhir dari mini series kita yang membahas tuntas soal spiritual abuse atau kekerasan spiritual. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di ujung obrolan ini. Buat kamu yang udah ngikutin dari episode 1 dan 2, thank you banget udah bertahan dan mau ngebuka hati untuk dengerin topik yang nggak mudah ini. Kalau di episode 1, kita belajar tentang apa itu spiritual abuse dan apa ciri-cirinya. Lalu di episode kedua, kita membahas taktik-taktik pelaku dan betapa hancurnya hidup para korban. Hari ini, kita akan bawa obrolan ini ke arah yang lebih terang. Judul obrolan kita hari ini adalah Solusi dan Pencegahan Spiritual Abuse. Materi hari ini diambil dari bab ke-7 buku Bully Pulpit karya Michael J. Kruger. Nah, di bab ini, Kruger nggak cuma kasih kritik aja nih, tapi dia nawarin langkah-langkah yang nyata. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh gereja, komunitas Kristen, yayasan, untuk mencegah hal ini terjadi? Dan kalaupun terjadi, gimana caranya untuk menanganinya dengan benar? Yuk kita bedah bareng-bareng. Teman-teman pasti familiar dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Sama halnya di gereja, cara terbaik untuk menghentikan pemimpin yang abusif adalah dengan nggak membiarkan mereka masuk ke posisi kekuasaan sejak awal. Gimana caranya? Kruger bilang, gereja harus mengubah total cara mereka merekrut seorang pemimpin atau pendeta. Pertama, utamakan karakter di atas kompetensi. Seringkali gereja itu terpesona sama bakat. Kita mencari pemimpin yang khotbahnya berapi-api, karismatik, jago nulis buku, atau jago manajemen. Padahal Alkitab ngajarin kita untuk mencari pemimpin yang punya karakter seperti Yesus, lembut hati, rendah hati, berjiwa hamba, dan bukan seorang bully. Pemimpin yang abusif itu senang banget pamer prestasi dan kompetensi, tapi mereka bakal canggung kalau ditanya soal kerendahan hati. Kedua, ubah cara kita melakukan reference check atau cek latar belakang. Biasanya, kalau gereja mau manggil pendeta baru, mereka minta referensinya kan? Masalahnya, referensi itu pasti diisi sama sahabat-sahabat si kandidat, yang ujung-ujungnya pasti isinya pujian semua. Nah, Kruger kasih tips yang unik banget. Kalau mau tahu karakter asli seorang pemimpin, mintalah izin untuk ngobrol sama mantan bawahannya di tempat kerja sebelumnya. Contoh, sama staf adminnya atau asistennya. Hal ini sama dengan pemimpin komisi remaja atau CG Youth. Coba tanya teman organisasi kampus yang dipimpin, teman kerja kelompok tugas kuliahnya. Terus kita juga dengarin nih suara jemaat perempuan. Karena sering banget perempuan punya perspektif yang jauh lebih akurat tentang kondisi gereja. Dan tanyakan secara spesifik, gimana cara Anda menyelesaikan konflik di masa lalu. Kalau dia selalu cerita bahwa dalam setiap konfliknya, dialah pahlawannya, dan orang lain itu salah karena nggak mau tunduk, red flag, hati-hati. Itu ciri khas pemimpin yang ninggalin banyak korban di belakangnya. Oke, let's say pemimpinnya udah terpilih dan mulai melayani. Langkah kedua yang harus dibangun sama gereja adalah struktur akuntabilitas. Kasus-kasus spiritual abuse itu bisa awet bertahun-tahun karena pemimpinnya punya kekuasaan yang absolut dan nggak ada yang berani negur. Supaya ini nggak terjadi, gereja harus membatasi kekuasaan pemimpinnya. Misalnya, senior pastor itu nggak selalu harus merangkap jadi ketua majelis yang ngatur semua agenda rapat sendirian. Terus, pemimpin juga nggak boleh punya kuasa penuh buat asal mecat atau rekrut staf sendirian. Harus lewat yang namanya komite, supaya nggak dipakai jadi alat ancaman. Beberapa CG yang kutahu sudah memiliki struktur akuntabilitas, di mana CG tidak hanya dipimpin oleh seorang leader, tapi juga ada tim pendukung. Selain membantu leader untuk memperhatikan anggotanya satu persatu, tambahkanlah peran atau fungsi akuntabilitas untuk tim pendukung ini, supaya CG leader juga bisa ditegur. Selain itu, butuh yang namanya timbal balik atau real feedback. Evaluasi tahunan itu jangan cuma dari atas ke bawah. Harus ada ruang yang aman, mungkin secara anonim, di mana staf bisa memberikan penilaian yang jujur tentang pemimpinnya ke majelis gereja, tanpa harus rasa takut dipecat ataupun dihukum. Kasus abuse sering membuat majelis kaget, karena selama ini mereka tidak pernah tahu apa sih yang dirasain dan dialami sama staf di bawah. Dan ada satu insight menarik dari buku ini. Gereja harus punya pemimpin dan majelis yang independen. Majelis, tim pendukung CG, itu jangan cuma diisi sama yes man atau teman-teman nongkrongnya si pendeta atau CG leader aja. Gereja butuh suara-suara di luar lingkaran sosial itu, termasuk ngasih ruang buat suara perempuan.
Satu lagi yang berbahaya, hindari aturan di mana keputusan majelis itu wajib suara bulat 100% atau unanimous. Kedengarannya sih rohani ya, demi kesatuan hati. Tapi tahu nggak sih, pemimpin yang abusif sering banget manfaatkan sistem seperti ini untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau ada keputusan buat mendisiplinkan si pelaku tinggal minta satu saja sahabatnya di majelis buat vote tidak. Dan boom, keputusannya batal karena nggak 100%. Mengerikan ya? Makanya, kita perlu menciptakan budaya yang transparan. Kalau perlu, jemaat boleh loh ikut duduk dengerin rapat majelis, kecuali untuk kasus yang sangat rahasia. Seringkali, pemimpin bakal bersikap jauh lebih baik kalau mereka tahu ada jemaat yang ikut ngawasin. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu perlindungan. Sebagus-bagusnya sistem, kadang abuse tetap bisa lolos. Terus, kalau sampai ada korban yang akhirnya berani lapor ke gereja harus ngapain sih? Ini yang paling penting, punya postur terbuka dan berempati. Jangan sampai waktu korban lapor, dia malah disidang, dicurigai, atau diinterogasi sama teman-temannya si pelaku. Jangan pakai mindset, masa sih pendeta kita yang baik itu bisa kayak gitu? Masa sih CG leader kita begitu? Kamu kali yang terlalu sensitif. Postur kayak gini bikin korban trauma 2 kali. Gereja harus bersikap suportif dan mendengarkan keluhan korban dengan belas kasih. Lalu, jangan investigasi sendiri. Ini kesalahan yang paling sering dilakuin gereja. Mereka membuat tim investigasi internal yang isinya ya teman-temannya si pelaku, ujung-ujungnya pasti dibilang nggak ada bukti lah, cuma salah paham lah. Dan sebaiknya gereja menyewa pihak ketiga, organisasi independen di luar gereja, yang benar-benar ahli menangani kasus abuse buat melakukan penyelidikannya. Selama proses ini berjalan, fokus utama gereja haruslah melindungi korban. Beri korban bantuan pendampingan prosedur, karena abuser seringkali lebih paham celah hukum gereja daripada korbannya. Dan jangan lupa, sediakan konselor Kristen independen untuk membantu korban healing secara mental dan spiritual. Ingat, gereja jangan cuma sibuk ngurusin pelaku, tetapi harus merawat domba-dombanya yang terluka. Teman-teman, 3 episode ini mungkin membahas hal yang berat dan membuat kita sedih soal realita di gereja. Tapi tujuannya bukan untuk membuat kita membenci gereja, justru sebaliknya. Kita membahas ini semua karena kita mencintai gereja. Kita mau gereja menjadi tempat yang paling aman, tempat di mana cinta dan kelembutan Yesus benar-benar dipraktekkan, bukan sekedar dikotbahkan. Buat kalian yang merasa punya panggilan dalam kepemimpinan, mari sama-sama kita memeriksa hati kita. Jangan sampai ketakutan kita akan kehilangan posisi malah membuat kita menjadi pemimpin yang mengintimidasi domba-domba yang dititipkan Tuhan. Pemimpin sejati itu nggak menindas dari atas tata, tapi ia turun ke bawah dan melayani seperti Kristus yang memberikan nyawanya buat kita. Sebagai penutup, aku benar-benar mau ngajak dan sangat merekomendasikan kalian semua, entah kamu jemaat biasa, volunteer, ketua CG, atau pendeta sekalipun, untuk membaca sendiri buku Bully Pulpit karya Michael J. Kruger ini. Jujur, yang aku share di 3 video ini cuma sebagian kecil dari kekayaan hikmat yang ada di buku aslinya. Kalau kamu baca sendiri, kamu bakal dapat lebih banyak detail, referensi ayat, dan cerita-cerita yang bakal makin memperlengkapi kamu buat membangun komunitas yang sehat. Terima kasih banyak udah nemenin obrolan panjang kita di seri ini. Silakan di-share video ini ke grup pelayanan kalian kalau kalian ngerasa ini bermanfaat. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang tertarik nih untuk bahas spiritual abuse lebih dalam lagi, yuk ikutin Veritas Talk Show dengan tema His Word or His Word, Unmasking Spiritual Abuse in Church Ministry. Untuk info selengkapnya dapat kalian lihat di depan sini. Jangan lupa untuk saling jaga, saling mendoakan, dan jadilah perpanjangan kasih Tuhan dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay healthy, stay humble, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.